البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Riwayat yang kedua. Siapa lagi yang membaca? Tafadhol. Baik, siapa lagi? Ayah. Tulis sampai selesai. Baik, siapa lagi? Ada terutama yang anak-anak yang belum. Ada lagi tak? Tak ada sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 169 dari Syarah Sahih Bukhari. Qala al-muallif faqahullahu ta'ala, qala syarih wa faqahullahu ta'ala, wa qaulu Khadijah radhiyallahu anha li Waraqah. Ucapan Khadijah kepada Waraqah, isma' min ibni akhi. Dengarkan cerita dari anak saudaramu ini. Dari berarti apa? Anak buahmu ini, keponakanmu ini. Li'anna nabiyya Muhammadan, mestinya ada alif ya, Muhammadan. Sallallahu alaihi wasallam fi idadi abna'i akhi Waraqah nasaban. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terbilang dari kalangan anak buah Waraqah secara nasabnya. Wa yahtamilu aidan ala sabili tauqir. Tapi ada kemungkinan juga panggilan ini tadi sebagai pola pemuliaan, memuliakan Waraqah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, setelah beberapa kalimat beliau mengatakan li anna walidahu Abdullah bin Abdul Muttalib, karena ayahnya Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa Waraqah fi adadin nasabi ila Qusay bin Kilab. Sementara Waraqah itu di dalam bilangan nasab kepada Qusay bin Kilab, alladzi yajtami'ani fihi sawa'a, yang mana kedua orang ini Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Waraqah bin Naufal ini sama-sama berjumpa di Qusay bin Kilab, levelnya sama. Fakana min hadhil haisiyah fi darajati ikhwatih, maka dari sisi ini Nabi Muhammad itu levelnya adalah saudara Waraqah. Au qalathu ala sabili tauqir lisinnih, atau boleh jadi Khadijah menyebutkan bahwasanya Waraqah ini pakcik dari Nabi Muhammad sebagai pola pemuliaan karena tuanya usia Waraqah. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu Khadijah radhiyallahu anha li Waraqah isma' min ibni akhik fihi isti'malu uslubin ahsan wa ansab, yaitu disunahkan kita memakai metode yang paling baik dan paling sesuai. Ahsana wa ansaba baina yadai talabil hajah, sebelum kita meminta keperluan, sebelum minta ini dan itu, kita panggil dia dengan panggilan-panggilan yang
memuliakan, yang berisi pemuliaan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi irsyadun ila anna sahibal hajah yuqaddimu baina yadaihi man ya'rifu biqadrih. Bahwa di sini ada bimbingan untuk bahwasanya orang yang memiliki hajat, orang yang memiliki keperluan, hendaknya dia memajukan di hadapan orang yang diketahui kadarnya, mimman yakunu aqraba minhu ilal mas'ul, yaitu apa? Dohirnya mengajukan orang yang telah diketahui nilainya dari orang yang memang paling dekat kepada orang yang ditanya. Dohirnya di sini siapa? Yaitu Nabi. Kalau kita lihat dari penjelasan Ibnu Hajar, yaitu Nabi tidak langsung datang ke Waraqah, tetapi membawa Khadijah. Karena Khadijah ini dekat dengan Waraqah. Wa dzalika mustafadun min qauli Khadijah. Ini diambil faedahnya dari ucapan Khadijah li Waraqah, isma' min ibni akhik. Dengarkan dari anak saudaramu itu. Aradat bidzalika ayyata ahhaba li sama'i kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Khadijah ingin agar Waraqah bersiap-siap untuk mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang agak rancup kalimatnya. Kalau ini dari Khadijah, dan memang dohir hadisnya kan Khadijah yang aktif di sini. Tapi apa kena mengena penyebutan orang yang diketahui kadarnya, boleh jadi tidak langsung mengatakan isma' min zauji, dengarkan dari suami saya. Apa kena mengena suamimu dengan saya? Nah, dijelaskan, yaitu ada kedekatan, yaitu dia masih anak dari saudaramu. Nah, mungkin dari sisi ini maksudnya. Walaupun bahasa Al-Hafidz seperti agak berpusing sedikit, berputar sedikit. Tidak ada orangnya secara jelas, man ya'rifu, tetapi disebutkan bahwasanya orang yang di hadapanmu ini sekarang, dia ini masih ada hubungan dekat dengan saudaramu. Dia adalah anak dia. Dia adalah anak saudaramu. Tayyib. Wa dzalika ablaghu fit ta'lim. Dan ini akan lebih kuat dari sisi pengajaran. Nah, ini juga agak berpusing. Siapa mengajari siapa nanti? Padahal kalimat sebelumnya adalah yaitu agar Waraqah mendengar kalam Nabi. Nah, sekarang siapa yang akan mengajari siapa? Kenyataannya nanti Waraqah yang mengajari Nabi tentang apa yang beliau dapatkan dari cerita nabi-nabi terdahulu. Tapi kita paham yang diinginkan oleh Al-Hafidz, yaitu setelah Waraqah mendengar kalam Nabi. Kenapa mau mendengar? Ya karena Nabi ini bukan orang jauh-jauh, ini masih kerabat dekat. Nah, setelah mendengar kalam Nabi, kemudian akan menyampaikan pengajaran dengan lebih baik. Karena yang diajari juga bukan orang asing. Yang diajari adalah anak dari pakcik dia sendiri. Anak dari saudara dia sendiri. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz. Intinya adalah sebelum menyampaikan hajat, itu kita memakai cara yang paling bagus dan paling sesuai. Lihat, ini nasabnya ada hubungan dekat atau tidak. Atau barangkali ini orang asalnya sama-sama satu kampung. Nah, disebut-sebut itu agar tidak merasa terasing. Wa qaulu Waraqah radhiyallahu anhu hadan namus. Ucapan Waraqah setelah mendengar cerita Nabi, beliau mengatakan ini adalah namus. Walam yakul zalikan namus. Padahal jaraknya kan jauh di Gua Hira. Dan sudah kembali ke langit malaikat Jibril. Tapi kenapa Waraqah menggunakan hadza, pola dekat, bukan pola menggunakan pola yang dekat, bukan pola jauh, sementara jelas Jibril sangat jauh dari Waraqah. Apa hikmahnya? Ma'annahu ba'idun min, padahal malaikat Jibril jauh dari Waraqah. Fihi dalilun ala jawazi inzali syai'il ba'id masafatan. Di sini ada dalil yang menunjukkan bolehnya kita meletakkan sesuatu yang jaraknya jauh, manzilatal qarib, pada posisi yang dekat. Kenapa? Liqurbi dzikrih, karena dia itu dekat penyebutannya. Baru saja disebutkan oleh Nabi. Jadi Nabi bercerita ada makhluk datang begini. Waraqah menunjuk seakan-akan ada di hadapan dia. Ini namus.
Walaupun entah dia sekarang sudah di langit yang di mana kita tidak tahu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa asyara bi qaulihi hadza ilal malakil ladzi dzakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yaitu Waraqah mengisyaratkan, menunjuk dengan perkataannya ini kepada malaikat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabarih, di dalam cerita beliau. Wa nazzalahu manzilatal qarib. Dan Waraqah memposisikan malaikat tadi pada posisi orang yang dekat. Kenapa? Liqurbi dzikrih, karena dia baru saja disebutkan. Maka dengan pola hadza. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu hadzan namus yakni bihi Jibril alaihi salam. Maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Wa huwa aminullah taala fi iblaghil wahyi, yaitu orang kepercayaan. Boleh nggak kita bilang malaikat adalah orang? Ya, datangnya dalam wujud orang sih ya. Ya, Allah lebih tahu. Jelas beliau malaikat. Yaitu beliau adalah makhluk kepercayaan Allah Ta'ala. Wazan fa'il bimakna maf'ul. Amin bimakna ma'mun. Di dalam penyampaian wahyu. Namus artinya penyampai berita. Qala Allah Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu benar-benar ucapan utusan yang mulia. Utusan berarti menyampaikan, bukan sebagai pembuat. Bukan dia yang memulai pengucapan Al-Quran atau bahkan membuat, tidak. Tapi sekedar penyampai, makanya Rasul. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Siapa Rasul yang mulia ini? Yaitu yang memiliki kekuatan yang besar. Dzi quwwah ini menunjukkan memiliki kekuatan besar. Seperti zumal, bukan hanya punya harta, tapi punya harta yang banyak. Zu wajh, yang memiliki wajah yang tampan. Zu martabah, yang memiliki level yang tinggi. Bukan hanya memiliki, tapi ini menunjukkan pola yang banyak. Dzi quwwah, yang memiliki kekuatan yang besar. Inda dzil 'arsy makin, yang dia memiliki tamakun. Makin yaitu mutamakan, yaitu memang memiliki keleluasaan, sangat dipercaya oleh penguasa arsy. Betul-betul mudah saja dia untuk datang ke hadirat Allah Ta'ala. Muta'in sama amin. Di sana, di kerajaan langit, dia itu ditaati oleh para malaikat. Amin, dan dia memang terpercaya, dipercaya oleh Rabbul Alamin. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wan namus sahibus sir. Namus itu pemilik rahasia, pembawa rahasia. Dan kita sudah tahu di awal kitab ini yang namanya wahyu adalah apa itu? Al-i'lam ma'asir, penyampaian secara rahasia. Yang lain mengatakan ma'as-sur'ah, penyampaian dengan kelajuan yang tinggi. Nah, namus pembawa wahyu, wahyu yang asal sifatnya memang rahasia semula. Tidak semua orang mampu melihat Jibril dan mendengar kalamnya Jibril. Kama jazama bihil mu'allif, sebagaimana si penulis yaitu Imam Bukhari telah memastikan itu fi ahadisil anbiya, di dalam kitab hadis-hadis para nabi. Kalau umur kita panjang insya Allah sampai ke situ dalam Sahih Bukhari. Wa za'ama Ibnu Dhafar menyatakan anan namus sahibu sirril khair, pemilik rahasia kebaikan. Wal jasus sahibu sirris syarr, sementara jasus mata-mata spy pemilik rahasia keburukan. Wal awal as-sahih, yang benar adalah yang pertama, yaitu sahibus sir, penyampai wahyu, wahyu rahasia itu. Rahasia awalnya, setelah itu Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Alladzi alaihil jumhur, yang mana inilah pendapat jumhur tentang makna namus. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wattafaqu ala anna Jibril alaihi salam yusamman namus. Para ulama bersepakat bahwasanya Jibril alaihi salam dinamakan dengan namus. Wattafaqu ala annahul muraduhuna. Tulis yang baik, tulis yang baik. Dan para ulama bersepakat bahwasanya memang beliau inilah yang diinginkan di sini, malaikat Jibril. Qala al-Harawi, summiya bidzalik, dia dinamakan namus li'anna Allah Ta'ala khassahu bil ghaibi wal wahyi.
Karena Allah mengkhususkan Jibril sebagai penyampai berita gaib dan wahyu. Selesai dari Syarah An-Nawawi. Wa qaulu Waraqah radhiyallahu an alladzi unzila ala Musa. Inilah malaikat Jibril yang diturunkan kepada Musa. Nah, ini ada perkara yang agak pelik. Bukankah beliau ini orang Nasrani? Kenapa tidak menyebutkan Isa, namun justru menyebutkan Musa? Nah, di sini ada hikmah. Walam yakul alladzi unzila ala Isa. Waraqah tidak mengatakan inilah malaikat yang diturunkan kepada Isa. Ma'annahu Nasrani. Padahal Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu ini Nasrani. Selama itu. Wadzalika li'anna Musa a'dhamu anbiya'i Bani Israil. Sebabnya adalah karena Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel yang paling besar, yang paling agung. Nabi Isa, Bani Israel juga Nabi yang terakhir dari Bani Israel. Wa syari'atuhu a'dham min syari'ati Isa. Syariat beliau lebih besar daripada syariatnya Isa. Nabi Isa membawa perbaikan-perbaikan dan pembaharuan. Tapi tetap syariat terbesar Bani Israel adalah syariat Nabi Musa. Kemungkinan kedua, atau likauni maji'i Jibril ala Musa muttafaqun alaih. Karena ketibaan Jibril kepada Musa itu disepakati. Orang-orang Bani Israel sendiri mengakui bahwasanya Jibril itu turun kepada Nabi Musa. Mengakui tapi tidak mengimani. Buktinya apa? Mereka mengatakan Jibril itu adalah musuh kami. Nah, kalau Mikael baru teman kami. Nah, ini kontradiksinya orang-orang Bani Israel. Memang sangat aneh cara mereka beragama. Kufar. Wa maji'u Jibril ala Isa angkarahu kufaru Bani Israel. Sementara ketibaan Jibril kepada Nabi Isa itu diingkari oleh orang-orang kafir Bani Israel. Tayyib. Nah, boleh jadi dengan sebab ini Waraqah tidak menyebutkan tentang Isa tapi menyebutkan tentang Musa. Betul-betul Jibril datang. Adapun untuk Isa masih diperselisihkan. Boleh jadi itu, tak masalah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qauluhu ala Musa walam yakul ala Isa ma'a kaunihi nasraniyah. Padahal Waraqah ini Nasrani. Li'anna kitab Musa alaihi salam mustamilun ala aksaril ahkam. Karena kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, pertanyaan untuk anak-anak yang belum pernah menjawab dalam seberapa ya, 7 hari ke 8 hari ini. Kitabnya Nabi Musa dinamakan apa? Ada gak anak yang belum menjawab? Mobil sudah pernah jawab belum? Belum. Sudah, iya, Taurat. Tayyib. Mencakupi majority dari hukum-hukum. Bikhilafi Isa, berbeza dengan kitab yang diturunkan pada Nabi Isa. Anak-anak yang lain yang belum pernah jawab. Ada nggak yang belum pernah jawab? Kitab yang diturunkan pada Nabi Isa. Sudah pernah jawab belum? Ya sudah. Tayyib. Sudah dijawab tadi. Tayyib. Nanti kalau ada soal lagi, insya Allah. Wa kadzalikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ada kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad di beberapa sisi. Kitabnya Nabi Musa mencakupi majority hukum. Kitabnya Nabi Muhammad bahkan mencakupi semua hukum. Adapun kitabnya Nabi Isa tidak sampai seperti itu, kata Al-Hafidz. Dan ini juga disebutkan oleh sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan itu. Dan beliau memang sudah meneliti berbagai naskah. Kitab Injil itu tidak selengkap kitabnya Nabi Musa. Karena memang ya Allah lebih tahu suasana pada waktu itu, suasana apa? Jelas suasana penjajahan. Bani Israel dijajah oleh orang-orang apa? Bani Israel. Setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya kemudian runtuh, mereka terpecah jadi dua. Yang kerajaan Bani Israel yang di Irak itu dihancurkan oleh Babilonia lama. Zaman Hammurabi itu kalau tidak salah. Nah, nanti zaman Bukhtansor. Nah, sementara untuk yang di wilayah Syam, itu dihancurkan oleh berbagai negara bergantian. Dan ini hukuman dari Allah karena mereka berbuat jahat di muka bumi, orang-orang Bani Israel. Sampai kemudian pada masa-masa yang terakhir sebelum datangnya Nabi Musa, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Isa, yang menguasai Bani Israel, kerajaan mana?
kerajaan Romawi. Jadi mereka dalam situasi terjajah, tidak mampu menegakkan syariat sebagaimana mestinya. Maka tatkala Nabi Isa diutuskan, itu situasi Bani Israel dalam keadaan terjajah. Makanya kitab yang disampaikan, yaitu kitab Injil, tidak selengkap kitab Taurat. Tidak selengkap karena apa? Banyak yang tidak mampu untuk mereka lakukan, dan Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai kemampuannya. Dan Allah lebih tahu tentang hikmah-hikmah itu. Nah, tatkala yang lebih banyak keserupaan adalah kitabnya, antara kitab Nabi Muhammad adalah kitabnya Nabi Musa, maka yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal adalah wahyu kepada Nabi Musa. Ini kemungkinan pertama. Auli anna Musa bu'isa bin niqmati ala fir'aun wa man ma'ah. Yaitu Nabi Musa diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa hukuman kepada Fir'aun dan orang-orang yang menyertai dia. Orang-orang Egypt itu. Bi khilafi Isa. Berbeza dengan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa diutuskan membimbing Bani Israel dalam situasi yang sedang tertindas. Keadaannya sangat lain. Walaupun jelas di zaman Nabi Musa juga Bani Israel ditindas oleh orang-orang Egypt. Tapi Nabi Musa yang menjadi juru selamat sampai apa? Terbunuhnya Fir'aun. Sementara di zaman Nabi Isa keadaannya lain. Bahkan Bani Israel, para pemukanya, bekerja sama dengan penjajah untuk menyakiti Nabi Isa, ingin membunuh Nabi Isa. Baik, maka suasananya memang sangat lain. Nabi Isa tidak datang untuk menimpakan hukuman kepada orang-orang Romawi. Wa kadzalika waqa'atin niqmatu ala yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi fir'auni hadhil ummah. Demikian pula terjadi hukuman melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fir'aunnya umat ini, wa huwa Abu Jahal ibnu Hisham. Wa man ma'ahu bi Badr, dan orang-orang yang menyertai dia di dalam perang Badar. Baik, ini pertanyaan. Oh, ada yang belum pernah jawab juga nggak untuk anak-anak? Perang Badar tahun berapa? Untuk anak-anak yang belum pernah jawab. Kak, semuanya sudah sepertinya ya. Ya sudah, Abdul Fatah tadi pengen jawab. 2 apa? Masehi. Ayo, 2 Hijriah. Bulan apa? Bulan apa? Ayo, atau ya bulan Ramadan. Tayyib. Barakallahu fiik. Au qalahu tahqiqan lirisalah, atau boleh jadi Waraqah menyebutkan ini untuk menetapkan risalahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana risalahnya Nabi Musa itu sudah sangat terkenal, memang bahkan orang dari berbagai agama di semenanjung Arab jelas tahu itu. Betul-betul memang Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul, dan ada malaikat yang turun. Ternyata malaikat yang turun pada beliau sekarang itulah yang turun kepada engkau. Berarti memang engkau adalah Rasul. Itu yang diinginkan, boleh jadi. Li'anna nuzula Jibril ala Musa muttafaqun alaihi baina ahlil kitab. Karena turunnya Jibril kepada Nabi Musa itu disepakati di antara ahli kitab. Bi khilafi Isa, berbeza dengan Isa. Fa inna katsiran minal yahud yungkiruna nubuwatah, karena banyak dari orang Yahudi yang mengingkari kenabian Nabi Isa. Mereka hanya fanatik pada Nabi Musa, tetapi prakteknya juga apa? Menyakiti Nabi Musa banyak-banyak dan mengingkari Jibril. Ini aneh memang. Bani Israel. Baik, selesai dari Fathul Bari. Wa qad kasura dzikrul Qur'ani makrunan bit Taurah. Ini juga ada kesesuaian yang indah. Kalau kita teliti Al-Quran, memang dia penuh dengan ilmu, lautan ilmu. Kita perhatikan, ada qarinah yang bagus. Banyak Al-Quran itu disebutkan bergandengan dengan Taurat. Di dalam Al-Quran itu sendiri bercerita digandengannya sering bukan dengan Injil. Seringkali bukan dengan Zabur, tapi dengan Taurat. Kama fi qaulil jin, seperti dalam perkataan jin. Lama sami Al-Quran, tatkala dia mendengar Al-Quran. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah, tatkala kami memalingkan kepadamu, mengarahkan kepadamu sekelompok orang dari jin. Boleh nggak kita katakan jin itu orang? Anggap aja boleh lah ya. Masih dari kalangan orang, tapi kita tidak bilang manusia, tapi orang. Yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak, mendengar baik-baik Al-Qur'an.
Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka telah menghadiri Quran tadi, mereka berkata kepada teman-teman mereka, diamlah kalian. Al-insat itu as-sama ma'as sukut, mendengar dan diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Tatkala telah diselesaikan pembacaan Quran tadi, mereka berpaling kepada kaum mereka dalam keadaan memberikan peringatan. Pulang ke kampung, langsung memberikan peringatan. Qalu ya qaumana. Mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa. Tidak mengatakan setelah Isa, padahal Isa yang paling dekat. Tapi laki-laki yang disebut adalah Nabi Musa. Musaddiqal lima baina yadayhi. Dalam keadaan kitab yang ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kitab Quran ini membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini dalam pembahasan balaghah dikatakan apa? Atful mutaradifain, menggabungkan dua yang sama. Tariqun mustaqim ya, tariqul haq. Al-haq itu sendiri. Tetapi kenapa disebutkan begini? Karena dilihat dari beberapa sisi pandang. Yang pertama adalah pasti sesuai dengan kenyataan. Al-haq kan al-muwafiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Tariqun mustaqim menunjukkan jalannya memang sudah lurus. Ini dalil pertama. Digandengkannya Al-Quran dengan apa? Dengan Taurat. Digandengkannya wahyu pada Nabi Muhammad dengan apa? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, wa kama qala Allah Ta'ala fi mu'jizatil Qur'ani wat Taurah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang mukjizat Al-Quran dan Taurat. Apa itu? Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu. Tatkala kebenaran telah datang kepada mereka dari sisi kami. Kebenaran memang datang dari sisi Allah, diketahui dengan dalil, bukan dengan taklid dan perasaan. Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Kenapa Muhammad tidak diberi seperti pemberian yang diberikan kepada Musa? Lagi-lagi yang disebut Nabi Musa, bukan Nabi Isa misalkan. Maka Allah membantah, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka itu mengingkari apa yang diberikan kepada Musa sebelum ini? Banyak dari mereka yang mengkufuri Nabi Musa dan mengkufuri mukjizat beliau walaupun mengaku sebagai pengikut Musa. Qalu sihrani tadhahara. Mereka mengatakan mereka berdua adalah penyihir yang saling menolong. Alal khilaf. Ini kembali kemana? Kalau qiraah yang lain sahironi. Kalau dalam qiraah kita sihron, dua sihir. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama dikatakan sebagai penyihir. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan penyihir yang saling membantu. Ada yang mengatakan tadhahara yaitu saling mengungguli, saling berlawanan, yaitu sihirnya Musa dengan sihirnya apa itu? Penyihirnya Firaun. Intinya mereka tidak beriman pada mukjizat. Mereka menganggap keajaiban para nabi itu sihir juga sebagaimana sihir-sihir yang lain. Wa qalu inna bikullin kafirun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mengingkari itu semua. Intinya apa pembahasannya? Di sini dikaitkan antara mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Musa. Tidak disebutkan tentang Isa, tapi digandengkannya adalah dengan Musa. Dalil yang ketiga, wa kama qala subhanahu fi azimi bayyinatil Qur'ani wat Taurah. Allah berfirman tentang agungnya penjelasan Al-Quran dan Taurat, wa rahmatihima, dan agungnya rahmat Al-Quran dan Taurat. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidum min. Maka apakah orang yang telah berada di atas keterangan dari Rabb-nya dan dia disusuli oleh seorang saksi darinya. Ini kalau yatlu artinya yatsba, yaitu apa? Dia diikuti oleh seorang saksi darinya. Nabi Muhammad diikuti oleh siapa? Saksi yang terbesar dari umat ini, yaitu siapa itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Menurut salah satu penafsiran. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Ada yang mengatakan syahid di sini maksudnya adalah Abdullah ibnu Salam sebagai saksi dari Bani Israel yang membenarkan Nabi Muhammad. Dan yang sebelum dia ada kitabnya Musa sebagai pemimpin dan rahmat.
Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Orang yang betul-betul beriman kepada Taurat, dia akan beriman kepada Al-Quran. Kalau dia memang hidup di zaman Quran, tentunya setelah itu, setelah datangnya Nabi Muhammad. Tayyib. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, wa qala jalla dzikruh wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya. Dan sebelum itu sudah ada kitabnya Musa sebagai pemimpin dan rahmat, dan yang ini adalah sebuah kitab yang membenarkan kitabnya Musa dengan berbahasa Arab, liyungziralladzina zalamu wa busyra lil muhsinin, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima, wa kama qala jalla dzikruhu fi nuril qur'ani wat taurah, tentang cahaya Quran dan cahaya Taurat, wa hidayatihima, dan hidayah Quran dan Taurat. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan kepadanya. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai', tatkala mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sedikit pun kepada umat manusia, yaitu tidak ada wahyu sama sekali. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa. Tanyakan kepada mereka, maka siapa yang menurunkan kitab yang didatangkan oleh Musa? Kalian sudah tahu cerita tentang Musa membawa kitab suci. Kalau tak ada wahyu dari Allah, maka siapa yang menurunkan kitabnya Musa itu? Nurau wa hudal linnas, sebagai cahaya dan petunjuk untuk umat manusia. Taj'alunahu qaratis, kalian menjadikan Taurat tadi di dalam kertas. Dahulunya adalah lauh, yaitu papan di zaman Nabi Musa. Setelah itu disalin, ditulis ulang di dalam kertas-kertas. Tubdunaha wa tukhfuna katsira, kalian menampakkan kertas-kertas tadi, namun kalian juga merahasiakan banyak, yang menyembunyikan sebagian ayat-ayat Taurat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, dan kalian telah diajari dengan perkara yang belum pernah kalian ketahui, baik itu kalian ataupun nenek moyang kalian. Ya, siapa yang mengajari kalian? Qulillah. Kalau mereka tidak menjawab, katakan wahai Rasulullah, Allah lah yang menurunkan itu semua dan mengajarkan itu semua. Summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka bermain-main di dalam khawdihim. Khawd yaitu syubhat, kerancuan. Di dalam kerancuan mereka. Dalilnya jelas. Nah, setelah itu biarkan mereka bermain sesuka hatinya. Yaitu tidak mau taat dan tunduk patuh. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini sekarang kitab yang di hadapan kalian, Al-Quran, adalah suatu kitab yang kami turunkan dia dalam, dan sifatnya adalah dia itu diberkahi. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang mana kitab ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, dan agar engkau wahai Rasulullah memberikan peringatan dengan kitab tadi induk dari negeri-negeri penduduknya, yaitu penduduk Makkah dan yang di sekelilingnya. Ini dalil keberapa? Wahid, Isnin, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah. Keenam kah? Sudah keenam. Thayyib. Kita belum membaca syarahnya. Nanti disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Thayyib. Jadi pembahasan tentang Waraqah ini bukan hanya kita dapatkan dari siapa itu? Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ada pembahasan yang bahkan lebih melengkapi lagi di dalam kalam Syekhul Islam, juga kalam Imam Ibnu Katsir. Menunjukkan ada hikmah yang sangat mendalam di balik penyebutan namus kepada Musa tadi dari ucapan Waraqah. Baik, kelanjutannya, atau kita baca satu lagi, satu ayat. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala fi barakati ulumil Qur'ani wa Taurah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala tentang berkahnya ilmu Quran dan ilmu Taurat. Ini kurang alif ya, Taurah. Summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsila. Kemudian kami berikan kepada Musa kitab tersebut dalam keadaan lengkap, sesuai dengan pola yang paling baik dan sebagai perincian likulli syai', terhadap segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah,
dan sebagai petunjuk dan rahmat la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman kepada perjumpaan dengan Rabb mereka. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan yang ini Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang kami turunkan dan dia itu diberkahi. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, maka ikutilah dia dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi diulang-ulang, digandengkannya Al-Qur'an dengan Taurat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini nih nampak nih, tengok nih.